Halo, Selamat malam. malam. Kembali lagi. Iya, apa kabarnya nih Gus? Masih Alhamdulillah masih sehat. masih tetap semangat? Semangat dong. Masih tetap positif? Positif dong. Masih tetap bahagia? Bahagia banget. Berarti sekarang udah bahagia nih? Bahagia banget. Wah, luar biasa Gus. Iya. Oke Gus, ini bincang-bincang kita ini apa namanya frame besarnya itu Dokter Sisi bersama Agus atau Benar. Agus bersama Dokter Sisi? Iya, sekarang bersama Dokter Sisi bersama Agus. Iya. Jadi kita ngambil tema menuju ketenangan batin dengan cara melepaskan. Melepaskan apa Gus? Iya, apapun yang terjadi Aha. harus kita lepaskan. Harus kita lepaskan. Kita terima dengan ikhlas baru kita lepaskan. Betul, Biarkan terima saja dengan ikhlas. alam Betul, biar alam yang mengaturnya lah. mengatur yang semua. Betul. Iya. Ya lalu sehingga pada hari ini sudah berapa bulan Gus? Sudah 4 bulan ya Gus ya? Udah, iya hampir jalan 4 bulan, kayak 3 bulan lebih lah, hampir jalan 4 bulan. Jadi ini ada ibu sedang sibuk nyuci. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Jadi bareng ibu nih. Enak nih ada ibu nih ya Gus ya. Senang ya Gus ya Iya. ada ibu di sini. Kehadiran ibu di sini juga membuat hati juga menjadi lebih ringan kan Gus? Jadi ringan, betul, banyak support dan semangatnya. Jadi buat dari orang-orang terdekat Agus banyak yang support juga, aku bilang gitu, keluarga, istri. Iya iya. Gitu. Intinya keberadaan orang-orang yang kita sayangi, utamanya orang tua dan utama khususnya lagi ibu itu, walaupun mereka tidak ngapa-ngapain, itu membuat hati kita jadi teduh ya Gus ya. Benar. Iya. Ya silakan asalkan gitu. Oh ibu lagi mau masak nih. Gak apa-apa Bu, itu lihat kamera tuh. Tuh. Mana? Oh, ini sama Elmi. Ya lah Bu, jadi sebenarnya menuju ketenangan batin itu ya memang kata kuncinya harus bisa melepaskan apapun yang menghampiri kita. Betul. Apakah itu hal yang baik atau itu hal yang sebenarnya mengganggu ya Gus ya? Betul. Sehingga tidak ada kemelekatan di dalam diri. Kalau tidak ada kemelekatan di dalam diri itu sehingga ringan semuanya. Betul. Kadang-kadang kan kita hidup di dunia ini selalu menganggap itu rumah milik kita, itu mobil milik kita, ini HP milik kita, itu anak milik kita. Padahal sejatinya kita hidup di dunia itu adalah person, diri sendiri. Apa yang kita gunakan itu hanya hak pakai saja. Pakai aja. Nah, jadi bukan hak milik. Bukan. Karena hasilnya sungguh nanti dibawa ke sana, betul nggak? Iya, Betul. makanya jadi tidak ada yang perlu harus diperdebatkan, Benar. harus tidak ada yang diargumentasikan segitu kerasnya, ya kan? Betul. Tidak harus ada mengatakan ini yang benar atau itu yang salah ya Gus ya. Benar. Jadi merendahkan hati aja. Dengan merendahnya hati itu malah jadi lebih hening situasinya, malah lebih berkualitas kehidupan kita. Kualitas hidup kita jadinya gitu. Kalau kita terus seperti itu, nggak ada kualitas hidup kita, betul. Iya. Seakan-akan kayak jabatan ataupun apa itu, seakan-akan nanti pandangan orang kan berbeda-beda nih ya. Iya. Dengan keadaan seperti itu, jadi itu pandangan sosial melelahkan. Pandangan sosial pun jadi dipandang jelek, seakan-akan gitu. Iya. Dengan keadaan yang seperti itu gitu. Dari ya bukannya saya ini ya gitu kan, dalam jabatan kayak situasi mereka untuk memperdebatkan masalah aja itu seakan-akan tidak ada titik temunya gitu. Iya. Ada masalah ini datang lagi. Merasa diri yang lebih benar, lebih merasa benar. orang lain yang salah. Iya, gitu ya. setidaknya di situ kan yang namanya kita pembela kebenaran, setidaknya Iya. kita titikan kebenaran, betul nggak? Betul sekali. Iya, Gus. jangan kebenaran itu dianggap menjadi sebuah titik permasalahan. Iya. Jangan titik kebenaran itu dijadikan titik permasalahan, karena nggak ada habisnya gitu. Setidaknya kita belajar untuk merendah hati menjadi manusia yang sejati lah. betul, manusia yang sejatinya gitu, supaya tidak ada pandangan negatif lagi buat semuanya lah gitu lah ya. Iya benar-benar. Iya. Nah kalau misalnya kita selalu mengejar sesuatu, kapan menikmatinya ya Gus? Betul. Kalau kita mengejar sesuatu terus, tapi kita nggak bisa nikmatin, buat apa? Iya. Lebih baik kalau begitu hidup ya udah ikutin aja jalurnya. Iya. Tapi kalau kita mengejar sesuatu itu, ada yang mau kita impikan, ada yang mau kita cita-citakan. Aku mau ngejar ini, pengen jadi seperti ini. Nah itu ada tujuan hidup. Tapi kalau kita kerja begitu terus, tapi itu
kerja tapi kita nggak ada tujuan hidup, ya sama aja, nggak ada Sia-sia. nilainya, sia-sia gitu. Gitu. Ya betul sekali itu Gus. Jadi sebenarnya di era modern ya, di era kehidupan modern ini saya perhatikan memang semua orang berlomba-lomba untuk mencapai satu titik yang nanti dinilai oleh orang lain menjadi seseorang yang dianggap berhasil, sukses, apalagi Gus. Padahal sebenarnya menjadi diri sendiri, menikmati apa yang ada di diri kita, ya kan? Betul. Dan situasinya hening itu lebih bermakna selagi kita hidup di dunia begitu, karena toh pada akhirnya kita kembali lagi menyatu dengan bumi, menyatu lagi dengan alam, kembali lagi sebagaimana asalnya, ya kan Gus? Betul. Dan semesta ini terus berjalan gitu. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya masyarakat itu menyadari bahwasanya kehidupan di dunia itu hanyalah sementara, dan di waktu yang sementara itu digunakan untuk apa ya, meningkatkan kualitas hidupnya aja, menikmati supaya Menikmati, bisa memahami apa sih arti hidup itu gitu. Betul. Yang penting tujuan hidup yang kita jalan itu jangan tujuan yang tidak baik. Ini ada orang benar nih, tapi kita tujukan karena tujuan kita kepengen mendapatkan sesuatu hal untuk diri kita baik, tapi buat orang itu tidak baik, itu tidak patutlah dicontoh, betul nggak? Ya istilahnya walaupun kita punya niat baik, tapi kalau caranya salah, akhirnya kan berjatuhan korban-korban di luar Dari sana, korban sana gitu ya. Kasihan yang orang yang menjadi berjuang dalam korban. korban dalam kebenaran gitu. Kasihan orang yang berjuang dalam kebenaran dari karena tujuan kita yang tadi itu hanya tujuan semata buat diri sendiri, hancur semuanya. Iya. Jadi seperti itu. Ya sejatinya sebagai masyarakat yang kuat religi, apalagi sebagai bangsa spiritual, itu kan identik dengan hening ya. Benar. Hening itu kan bisa berpikir lebih jernih ya Gus Jernih, ya. betul. Di era digitalisasi ini sejatinya bisa digunakan sebaik-baiknya ya Gus ya. Jangan Betul. sampai melukai atau menyakiti siapapun itu. dia ya Gus ya. Benar. Di keluarga, di pertemanan, di tempat kerja, di lingkungan aktivitas lainnya ya Gus ya. Betul. Kalau misalnya pun tidak apa ya namanya, kalau misalnya kita tidak bisa mengendalikan itu, ya sudah fokus saja untuk diri sendiri, senang-senang aja dengan diri sendiri ya kan. Iya. Jadi orang lain tidak terganggu gitu. Terganggu. Yang penting kita intinya untuk menggunakan digital untuk di zaman sekarang ini, gunakanlah zaman digital yang baik, yang benar, susunan datanya. Jangan menggunakan digital itu setiap ada permasalahan hidup kita itu kecil dibesar-besarkan di media sosial, karena nggak semua orang itu bisa hidupnya di media sosial. Nggak semua orang itu sanggup melihat media sosial. Jadi diharapkan untuk kedepannya itu banyaklah belajar. Kalau memang ada permasalahan kecil yang masih bisa diselesaikan dengan baik-baik, oke, selesaikan dulu gitu. Kalau emang udah tidak ada jalan, mungkin jalan kita supaya orang mengetahui lebih besar di mana permasalahan kita, supaya ada titik temunya. Seperti itulah menggunakan media untuk sekarang ini, untuk media digital yang baik. Betul nggak? Betul sekali. Jadi kalau misalnya memang sekarang ini kita sudah hampir semua orang menggunakan smartphone gitu ya. Iya. Ya berarti kita sebenarnya nggak terlalu perlu lagi berinteraksi secara fisik dengan siapapun gitu ya. Benar, lebih baik kita berhasil. Kita fokus saja kalau misalnya memang akhirnya jadi riskan ya. Betul. Terus ya, apalagi tadi kan kita bahasanya ibarat kata ini kemajuan teknologi digital ini seperti dua sisi mata pisau ya, yang satu menyelesaikan masalah, di satu sisinya lagi bisa justru menyulut atau menimbulkan permasalahan, tinggal bagaimana penggunanya ya guys ya. Betul. Nah inilah yang dituntut dari masyarakat Indonesia, bisa menggunakan kedua sisi mata pisau itu mana yang lebih dominan. Betul. Benar nggak Gus? Kadang-kadang kedominanan ini untuk kedua sisi pisau yang berbeda ini, kadang-kadang pandangan pisau yang tajam dengan keburukan, kadang-kadang dipandang kebaikan. Nah ini yang membahayakan kadang-kadang untuk mempengaruhi pisau yang lemah ini tadi. Ya ibaratkan itu ada dua pisau yang tajam sama pisau yang tumpul. Iya. Kita kasih dua nih contoh, pisau yang tajam sama pisau yang tumpul. Ketika si tumpul ini yang dalam pihak kebenaran, pisau yang tajam ini pihak dalam keburukan, nyatulah mereka di dalam satu hal.
ketika yang tajam ini paling banyak, maka yang tumpul ini akan Lemah. tumpul dan lemah, dilemahkan. Dilemahkan. Kenapa? Dari argumen-argumen yang Iya. tidak mengerti Iya, arti iya. dan tujuan Iya. tersebut, begitu ya Bu Sisi Iya, ya. benar. Iya, makanya kita harus menggunakan media sosial itu, gunakan media sosial yang baik. Secara bijak. Bijaklah menggunakan media Iya, sosial iya. sekarang gitu. Hati-hati, apalagi untuk orang-orang yang belum mengerti. Tapi ada satu lagi nih Gus yang menjadi sebenarnya pemikiran saya ya. Iya. Saya merasa ya pemerintah kenapa belum bisa membuat kebijakan terkait dengan penggunaan media sosial ini. Oke, memang sekarang era demokrasi, setiap orang bisa menyampaikan pendapat dan aspirasinya. Tapi kan kalau untuk konteks politiknya kan penyampaian aspirasi itu sudah dilakukan pada saat pemilu, ya kan, pemilihan umum di ruang yang tertutup untuk dia bebas menentukan pilihannya. Tapi bukan berarti menyampaikan aspirasi dalam konteks kehidupan sosial pada saat bukan dalam suasana politik gitu loh. Iya. Benar nggak? Jadi artinya pada saat ini, pada saat situasi normal sejatinya bisa mengendalikan diri gitu, menyampaikan hal-hal yang bisa menginspirasi orang dalam kebaikan gitu. Kalau misalnya ada pendapat dari masyarakat dengan menurutnya, karena ini kan penyampaian aspirasi ya, tapi kalau bisa menyampaikan aspirasi dengan kata-kata yang mencelakakan orang lain, sejatinya pemerintah bisa membuat kebijakan ya, mungkin salah satunya otomatis menghanguskan akun tersebut gitu loh. Jadi kan orang tidak sempat mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan kebencian, ya benar nggak? Terhadap orang lain atau menyakitkan gitu, karena sakit itu bukan semata fisik tapi juga mental. Kalau ya memang betul kalau fisik bisa disembuhkan, tapi kalau mental itu kayaknya itu bisa bertahun-tahun sepanjang hidup orang itu gitu. Itu kan masa sih bangsa Indonesia mau hidup dalam lingkungan yang seperti itu gitu. Namanya miris sekali kita melihat negara kita ini kok hidup masyarakatnya kok survival gitu. Kapan tenangnya, kapan menikmatinya gitu, kok gaduh terus gitu loh. Ini kan menjadi sebuah tanda tanya besar ini. Betul. Gimana Agus? Kalau menurut Agus sih lebih baik itu buat aturan aja gitu, aturan yang tegas ya, yang tertib dan tegas gitulah, iya, supaya iya. Untuk masyarakat juga mengerti. Iya. Jadi mengerti dalam arti tanggung jawabnya dia tanggung juga lah. jawabnya dia. Jadi sebagai kalau orang misalnya dewasa. ada kita buat peraturan undang-undang untuk menggunakan digital yang baik dan benar, Ya. pasti hal-hal seperti ini tidak bisa terjadi. Kenapa? Kalau misalnya ada undang-undang, kalau misalnya ada akun yang mengezat ataupun yang Iya, menjatuhkan, langsung dihanguskan. langsung dihanguskan saja. Iya. Ya kan? Karena buat apa? Karena itu sebagai provokator gitu. Iya. Provokator yang dampaknya Makin tidak lebih berbahaya buat kehidupan nasional. nasional gitu. Iya. Gitu. Dan salah satu fakta nyata yang ini terjadi di kebetulan di Agus ya. Kalau soal Agus disiram air keras itu hal yang berbeda, tapi menghujat ini juga hal yang berbeda lagi ya Agus ya. Kalau misalnya cukup kita kemarin Agus kena tersiram air keras dan menerima risiko ini. Tapi kan kalau misalnya hujatan itu tidak ada kan lebih bagus lagi kan Gus. Betul. Jadi Agus bisa fokus dengan penyembuhan Agus gitu loh. Iya, yang penting intinya itu kita pengen juga ada yang diciptakan untuk IT-nya gitu ya. Jadi iya, makanya itu kebijakan tindakan tegas itu terhadap para yang IT, gitu. kira-kira narasinya tidak membawa kemanfaatan langsung hapus saja gitu. Apabila ada penggiringan Supaya tertib. Iya, kadang-kadang ini ada orang yang akun-akun yang membawa penggiringan itu yang membuat Iya itu yang sebagai provokator itu ya. Provokator itu harus memang sebenarnya dihapuskan. Iya, kelihatannya sejak digitalisasi ini membumi di tanah air kita ini. Iya. Hal yang seperti itu masih belum bisa dilakukan oleh pemerintah. Tapi kalau misalnya seseorang telah melakukan sesuatu dan itu diviralkan oleh netizen kemudian ditangkap polisi, itu iya. Tapi yang untuk kata-kata lainnya itu yang harusnya bisa langsung dihanguskan itu kayaknya masih belum ada. Ini buktinya selama ini berbulan-bulan Agus menerima hal itu. Sebenarnya maaf ya Gus ya, ini bukan berarti ini untuk Indonesia secara umumnya. Agus bisa menuntut pemerintah loh Gus. Agus diperlakukan berbulan-bulan oleh netizen seperti itu dan tindakan dari negara tidak ada sama sekali. Sebenarnya Agus bisa melakukan apa ya istilahnya ya, ke pemerintah, ke negara, karena Agus ini kan salah satu warga negaranya. Nah itu hak Agus gitu untuk dilindungi Gus.
Kalau soal Agus tersiram air keras itu hal yang berbeda, itu urusan Agus dengan Aji. Tapi soal Agus di berbulan-bulan dihujat sama netizen tuh harusnya Agus bisa menuntut kepada negara. Menurut pandangan saya ya, sebagai orang yang sudah dididik oleh negara juga sebenarnya gitu. Jadi ini sebenarnya dari negara untuk negara gitu, supaya kehidupan masyarakat Indonesia lebih tertib gitu, Gus. Ya semoga aja kedepannya bisa terjadi hal yang Ada perubahan ya, Gus ya. Yang pencerahan dari ibu lah. Iya. Ya kita doakan aja yang terbaik semoga Iya. kedepannya tertata rapi dan tersusun. Dan kalau bisa dari case Agus ini bukan semata tentang akun-akun yang itu dihanguskan, tapi orang-orang seperti Aji pelaku penyiraman air keras juga tidak melakukan hal yang sama gitu. Jadi kehidupan bernegara itu lebih tertib dan lebih terjamin keamanannya gitu. Satu dengan yang lain antara warga negaranya gitu. Kalau Betul. misalnya antara warga negaranya saling konflik kan bahaya juga sebuah negara Benar, seperti itu. palingnya gitu. saya juga bisa menambahkan sedikit. Mhm. Jadi buat pemerintah juga berharap untuk kayak apa namanya air keras gitu tuh Oh bisa, iya, penjualannya iya, tolong diperketat ya. diperketat, maksudnya dikasih peringatan lah, nggak sembarang orang bisa beli air yang seperti Iya, itu iya, membahayakan masyarakat lah gitu. Iya. Iya. Oke lah kalau gitu Gus, mungkin kita memberi satu pesan atau menitip pesan ke Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo ya, yang kita tahu Bapak punya komitmen besar untuk melindungi warga negaranya ya Pak ya. Bapak udah membantu banyak masyarakat kita dari sisi ekonomi, tapi mungkin ini dari sisi keselamatan antar warga negara juga harus menjadi apa namanya penegasan. Jangan ada lagi penjualan air keras dengan mudah sekali, itu harus corporate yang beli ya Gus ya, jangan personal. Kalau personal itu udah pasti dicurigai untuk ke arah-arah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan kemudian untuk penggunaan media sosial sejatinya jangan hanya judul aja yang Betul, disikat ya. Iya, dan tidak Ini diperjualkan di uh-uh. apa namanya itu di media-media inilah gitu. Ya mohon Ya. kepada, kan bisa ditandai akun-akun yang selalu menyampaikan hujatan walaupun misalnya seseorang itu melakukan kesalahan, tapi sejatinya jika pada secara hukum dia benar kan sebenarnya juga nggak layak juga gitu. Nah akun-akun tersebut itu harusnya dihapuskan lah. Jadi kita supaya negara kita ini jangan kayak jadi hukum rimba, karena kalau misalnya ini tidak di-cut nanti pasti akan terjadi hukum rimba, dan itu wah itu Indonesia dalam kondisi bahaya itu. Jadi harapannya Pak Prabowo bisa mengendalikan ini semua. Jangan selalu hal terkait dengan ekonomi Pak yang diatasi. Karena sebenarnya kita juga Indonesia tidak harus mencontoh kemajuan negara lain. Jadilah bangsa mandiri sesuai dengan ciri khasnya sebagai bangsa spiritual yang mengedepankan harmonisasi, ketenangan, keamanan bagi sesama warga negaranya. Betul Mbak? Betul itu benar sekali. Oke Gus, mungkin Agus ada pesan juga, aku jangan nyampaikan kepada Pak Prabowo untuk yang itu. Iya, palingan udah itu aja sih menurut aku sudah. Iya sama aja ya Gus ya. Iya. Mohon tindakan tegas lah Pak pada pengguna media sosial yang selalu melakukan atau menyampaikan narasi negatifnya supaya tidak terjadi hukum rimba di Indonesia. Demikian Bapak, terima kasih. Iya. Selamat malam. Selamat malam. Oke Gus, selamat istirahat ya Gus. Siang. Nah.